Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Orientasi Baru Inovasi Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Insan Jauhari, MPD. Kami akan membuat video mengenai pembelajaran berbasis contextual learning. Contextual learning adalah suatu model pembelajaran yang bertujuan untuk membuat siswa aktif dalam menggali kemampuan diri sendiri sekaligus mengaitkan konsep pengetahuan dengan dunia nyata. Adapun tujuan dan manfaatnya ialah agar siswa dapat menerapkan konsep pengetahuan dan pengalaman belajarnya dalam kehidupan nyata, sehingga pada masanya nanti siswa dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Ingrid Ramadini. Hadir, Pak. Saya Sri Lestari. Saya, Pak. Fitriani. Saya Pak. Hadir, Pak. Baiklah, sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang sikap toleransi beserta ayat-ayat yang berkaitan dengan sikap toleransi tersebut. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya nih kepada anak-anak, siapa yang tahu apa itu toleransi? Saya, Pak. Baiklah, menurut saya itu toleransi itu adalah menghargai dan menghormati perbedaan antara sesama manusia. Bagus sekali segala tentang pendapatnya. Kemudian ada yang lain lagi? Ya, Pak. Menurut saya toleransi itu adalah menghormati atau menghargai orang lain. Apapun itu kita harus menghargainya. Baiklah, di sini Bapak menampilkan gambar. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya nih tentang tanggapan anak-anak tentang gambar ini. Gambar yang pertama. Baik, Pak, menurut saya itu gambar yang Bapak tampilkan itu memiliki banyak perbedaan agama. Di situ ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya Pak, menurut saya dari gambar tersebut ada perbedaan suku dan agama di Indonesia sangat punya arti sendiri, yaitu dimana kita saling menghargai, menghormati, saling tolong menolong walaupun berbeda suku dan agama. Dengan cara itu kita dapat menjadikan negara kita menjadi negara persatuan dan kesatuan. Dengan cara itu kita juga dapat membangun negara Indonesia menjadi negara yang maju. Untuk selanjutnya gambar kedua, silahkan anak-anak perhatikan. Nah, kemudian dari gambar ini, apakah ada dari kalian yang ingin menanggapi gambar yang Bapak tampilkan ini? Kalau ada, silahkan. Saya Pak,
Menurut saya dari gambar tersebut menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk menyuruh teman berdoa tanpa mengejek atau diskriminasi. Menurut saya dari gambar tersebut terlihat bahwa ada beberapa anak yang sedang menjalankan ibadahnya masing-masing, yaitu berdoa sesuai dengan keyakinannya. Dan setiap anak itu tidak mengganggu ataupun mengejek ibadah dari cara ibadah dari teman-temannya sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Seperti itu, Pak. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang toleransi menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Toleransi dalam Al-Quran dan Al-Sunnah diterangkan dalam ayat Al-Mumtahanah, di mana ungkapan Allah tidak melarang kamu. Nah, dalam ayat ini memberikan isyarat bahwa Islam menolak orang yang berasumsi bahwa tidak boleh berbuat baik kepada orang non-muslim. Adapun berdasarkan hadis, maka hal tersebut sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW saat hijrah ke kota Madinah, di mana ia menjumpai orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin lainnya sebagai penduduk pribumi. Sikap Rasulullah dalam hal bertoleransi diikuti oleh para sahabat yang lain. Sayyidina Umar pernah membuat perjanjian Ailia, perjanjian Yerusalem. Saat itu Yerusalem yang sudah menjadi bagian dari wilayah umat Islam menjamin kemerdekaan beragama bagi penduduknya. Bahkan saat itu Umar mewajibkan penduduk Yahudi untuk antusias oleh masyarakatnya, khususnya yang beragama Kristen Katolik. Demikian pula dengan kekuasaan Islam di Spanyol selama 800 tahun. Sekarang silahkan anak-anak bentuk kelompok. Kemudian kalian diskusikan tentang toleransi dan apa dampaknya pada lingkungan masyarakat atau lingkungan kalian sendiri. Kalau tidak masalah kan satu negara kan tidak akan maju. Kan mana? Di lingkungan Ada lingkungan masyarakat. Karena di lingkungan masyarakat tidak saling menolong, tidak saling membantu kan. Di masyarakat kan kalau gotong royong nih, kalau ada yang bantu kan tidak saling kegiatan itu tidak akan berjalan dengan baik. saling tolong menolong ketika teman sedang mengalami masalah. Baiklah, sekarang anak-anak silahkan kalian presentasikan hasil diskusi yang telah kalian buat. Nah, untuk kelompok yang lain silahkan menyimak presentasi dari kelompok yang akan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi dari kami, yaitu mengenai sikap toleransi dan dampak toleransinya. Yang pertama mengenai sikap akan dijelaskan oleh rekan saya Ingrid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sikap dari toleransi itu. Yang pertama, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku dan rasnya. Yang kedua, saling tolong-menolong dan memperhatikan sesama warga masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Sela. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak toleransi. Dampak toleransi itu menurut saya itu ada 2 dampak, yaitu positif dan negatif.
Yang positifnya yaitu yang pertama saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dan yang kedua itu menjaga tali silaturahmi dan juga menjaga kesatuan dan persatuan umat bangsa. Dan ada juga dampak negatifnya yaitu sulit menolak permintaan bantuan dari orang lain, itu dampak negatifnya. Dan yang kedua juga hal tersebut juga mudah dimanfaatkan orang lain, dan yang kedua itu juga mudah direndahkan harga dirinya. Terima kasih. Begitulah dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sikap toleransi yang ada di lingkungan yang kami temui. Baiklah, yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya Fitriani mengenai sikap-sikap apa saja dalam toleransi tersebut. Langsung saja. Baiklah, di sini yang pertama, sikap saling tolong-menolong ketika teman atau tetangga yang sedang mengalami masalah. Seperti ketika ada teman yang ingin berangkat ke sekolah namun di jalan dia mengalami kesulitan. Kita sebagai teman yang sedang melihatnya, kita harus membantu teman kita ketika dia mengalami kesulitan tersebut. Itu merupakan sikap saling menolong walaupun memiliki perbedaan agama, ras, dan suku dan sebagainya. Yang kedua, tidak mengejek cara ibadah setiap agama. Dalam pertemanan. Yang ketiga, tidak mendiskriminasi perbedaan suku, warna kulit, rambut, bentuk tubuh, dan sebagainya. Baiklah, untuk dampaknya akan dibahas oleh rekan saya. Benar sekali apa yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, sikap-sikapnya. Saya tambahkan satu contoh lagi, yaitu ketika kita berada di dalam kelas kan itu tentunya setiap teman kita itu kan memiliki perbedaan. Kayak misalkan warna kulit, bentuk tubuh. Nah, sebagai manusia, sebagai teman, kita itu harus menghargai dari perbedaan-perbedaan yang ada. Tidak mengejeknya, tidak mendiskriminasi dalam pertemanan. Oh, dia kulitnya hitam, nggak mau berteman sama dia. Tapi tidak, kita harus saling berteman kepada siapapun. Tidak membeda-bedakan. Nah, dampak dari sikap toleransi ini yang pertama itu jika kita memiliki sikap toleransi, kita akan saling menghargai, terjadilah pertemanan yang baik, kehidupan yang memiliki kerukunan yang baik serta menjalankan kehidupan yang damai, tidak ada perselisihan di setiap manusia. Seperti itu. Itulah dampak dari toleransi. Itu saja mungkin ya. Oh ya, untuk dampak negatifnya, jika kita tidak menjalankan toleransi, ini akan terjadi perpecahan, tidak saling menghargai, nanti timbullah tidak saling percaya terhadap teman sendiri. Itu dampak negatif jika kita tidak menjalankan sikap toleransi ini. Karena itu toleransi ini sangat penting agar kehidupan kita menjadi rukun, damai, tidak terpecah belah, berteman pun akan menjadi baik, seperti itu. Nah, baiklah, sekian presentasi kami, hasil diskusi kami mengenai sikap toleransi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang toleransi. Toleransi ini yaitu kelapangan dada dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain.